di dalam satu Cortex Administration System. Mungkin wajib pajak udah sering denger Revin nih ya Pak ya. Nah kali ini perubahannya apa ini nantinya, Pak? Memudahkan wajib pajak juga nantinya ya. Tidak perlu mencari-cari kemana-mana lagi nih suratnya di mana karena sudah ada di situ semua. Jadi hanya satu saja. Terus nanti juga akan ada SPT baru ya. Nantinya layanan administrasi perpajakan itu akan bisa diakses melalui 3C. Klik, call. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak semua. Gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti podcast Ngapak 521 KPP Pratama Purwokerto. Dan kali ini pembahasan kita sangat menarik tentunya. Jadi jangan sampai dilewatkan ya pembahasan kita kali ini, karena kita akan membahas tentang SITAS atau Cortex Administration System, atau lebih dikenal dengan sistem inti perpajakan. Jadi ada pembaruan sistem inti perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak, dan kali ini kita akan mengupas tuntas supaya wajib pajak tuh bisa lebih paham, wajib pajak bisa lebih mengerti tentang SITAS ini. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Kepala KPP Pratama Purwokerto. Selamat siang Bapak Raden Agustiawan. Selamat siang Mbak Lela. Selamat siang kawan pajak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Semangat ya Pak di hari Senin ini. Semangat. Jadi kita akan membahas tentang SITAS nih Pak, atau pembaruan sistem inti perpajakan. Nah, supaya kawan pajak nih nggak bertanya-tanya, sebenarnya SITAS itu apa sih Pak? Ya kawan pajak, SITAS atau singkatannya Cortex Administration System ini adalah satu bagian penting dalam reformasi perpajakan. Seperti kita ketahui bersama, pada saat ini reformasi perpajakan itu ada beberapa aspek atau bidang yang dilakukan reformasi ya. Selain reformasi di bidang peraturan perundang-undangan, kemudian struktur organisasi dan sumber daya manusia, juga ada reformasi di bidang proses bisnis dan teknologi dan informasi. Nah, terkait SITAS ini bagian dari pembaruan di bidang teknologi informasi yang nantinya semuanya dikembangkan oleh pemerintah demi pelayanan perpajakan yang lebih baik untuk masa depan, terutama agar semakin memudahkan wajib pajak dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi intinya itu tujuannya sangat mulia ya Pak ya. Jadi untuk memudahkan proses administrasi bagi wajib pajak dan juga bagi petugas pajak juga ya Pak ya tentunya. Iya, jadi mungkin ini banyak wajib pajak yang bertanya-tanya nih Pak. Jadi sebenarnya tuh mereka pengen gitu jadi wajib pajak yang baik, yang taat bayar, taat lapor, dan pokoknya menjadi wajib pajak yang selalu taat pada negara gitu Pak. Cuma mereka itu kebanyakan gimana sih, kok terlalu banyak aplikasinya, kemudian bikin bingung gitu, mau laporan, mau pembayaran dan lain sebagainya tuh. Menanggapinya bagaimana nih Pak? Jadi banyak wajib pajak yang mungkin ada yang merasa kebingungan terhadap sistem-sistem atau mungkin aplikasi-aplikasi yang ada. Ya betul, kalau saat ini Mbak ada lebih kurang 35 aplikasi perpajakan. Wow, memang cukup banyak ya Pak ya. Iya. Memang terasa sangat menyulitkan ya. Jadi di sisi lain sudah digital, semua serba digital gitu ya Pak ya. Iya, mungkin masih ada beberapa, masih ada beberapa yang merasa kesulitan mungkin ya Pak ya. Untuk itulah makanya pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak ya ini mempunyai semangat ya agar pelayanan menjadi lebih baik dengan mengintegrasikan 35 layanan
elektronik tersebut ya di dalam satu Cortex Administration System. Jadi nanti ini diharapkan dengan hanya menggunakan satu aplikasi saja semua sudah wajib pajak bisa ada di situ ya Pak ya, all in one tentunya. Iya betul. Nah dari aplikasi yang all in one itu sebenarnya ada aplikasi-aplikasi apa saja nih Pak yang mungkin sebelumnya masih berpencar-pencar, masih terpisah-pisah. Nah saat ini aplikasi apa saja yang mungkin akan bergabung menjadi satu di Citas itu? Mungkin pengen tahu juga wajib pajak nih Pak. Ya kalau dilihat dari sisi wajib pajaknya ya, ini ada 5 nanti yang proses bisnis yang terkait pembaharuan Cortex ini nanti akan ada 5 proses bisnis yang berdampak langsung kepada wajib pajak ya. Jadi terkait dengan registrasi yang pertama terkait dengan manajemen pembayaran wajib pajak ya, taxpayer account management. Terkait pembayaran ya. Kemudian yang ketiga bukan, kalau taxpayer account management ini bukan hanya sekedar pembayaran ya, beda itu lebih dari itu, nanti kita akan jelaskan itu. Baik. Terus kita ada terkait dengan pembayaran juga, SPT penyampaian dan laporan layanan perpajakan keseluruhan gitu ya. Jadi ada 5 ya Pak, 5 proses bisnis yang nantinya akan tergabung menjadi satu terdampak di ke wajib pajak ya. Pembaruan sistem inti perpajakan, betul. Nah terkait yang tadi ada beberapa proses bisnis itu, betul. Nah itu sebenarnya perubahan yang sangat utama atau sangat penting itu di apanya Pak? Jadi kan mungkin yang pertama ya dari registrasi. Jadi mungkin wajib pajak kan yang belum terdaftar mungkin itu kan bagaimana caranya untuk melakukan registrasi atau pendaftaran ketika nanti sudah beralih ke Citas ini Pak. Boleh Pak nanti kita jelaskan satu persatu ya Pak ya dari 5 proses bisnis tadi. Dan yang pertama itu terkait pendaftaran, karena ini banyak sekali warga negara Indonesia yang tentunya ingin menjadi warga negara yang baik, taat pajak. Jadi bagaimana nih caranya? Awal atau langkah pertama untuk mendaftar atau proses pendaftarannya itu seperti apa? Ya, nanti terkait dengan pembaharuannya Cortex Administration System di pajak ini nanti ya, berbicara tentang registrasi ini di dalamnya adalah tercakup proses pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Jadi pendaftaran dan pengukuhan PKP juga di dalamnya. Nah, kedepan nanti akan ada beberapa perubahan penting nih Mbak. Yang pertama adalah semula NPWP kita itu 15 digit ya. Nantinya itu akan berubah menjadi 16 digit. 16 digit. Seperti yang kemarin sudah kita gaungkan ya Pak ya, terkait pemadanan NIK. Jadi sama seperti nanti NPWP dengan NIK ya. Kependudukan yang 16 digit itu nanti akan difungsikan menjadi NPWP, tapi tidak semua masyarakat yang mempunyai NIK itu otomatis menjadi wajib pajak. Iya, tetap harus ada persyaratan administrasi yang sesuai ya Pak ya. Nah selanjutnya itu nantinya setiap wajib pajak yang mempunyai cabang ya atau mempunyai cabang usaha di beberapa lokasi nanti terhadap cabang atau tempat usahanya itu akan diberikan nomor induk tempat kegiatan usaha gitu. Untuk setiap cabangnya ya. Jadi kalau di beberapa KPP wajib pajak tersebut misalnya punya 5 cabang, berarti nanti akan punya 5 NITKU, nomor induk tempat kegiatan usaha. Tempat kegiatan usaha. Jadi punya nomor induk sendiri-sendiri di setiap cabang itu ya Pak ya. Kalau dulu gitu ya, untuk kalau sebelumnya ya untuk mengaktifasi, jadi setelah terdaftar kan nanti akan menerima akunnya itu. Kalau dulu untuk mengaktifasi akunnya itu menggunakan EVIN ya, Electronic Filing Identification Number ya. Mungkin wajib pajak udah sering denger EVIN nih ya Pak ya. Nah kali ini perubahannya apa itu ini nantinya EVIN tidak digunakan lagi, tapi nanti akan menggunakan Paspres gitu ya. Jadi menggunakan Paspres nanti ya Pak gitu ya. Nah kemudian kalau sebelumnya
pendaftaran NPWP dan pembukuan PKP itu harus dilakukan di KPP domisilinya sesuai alamat KTP-nya. Yeah. Jadi selanjutnya itu dia borderless. Oh. Jadi di mana saja bisa. Di mana saja bisa. Di mana saja bisa. Jadi misalnya ada seseorang ya yang memiliki KTP DKI misalnya, kemudian punya usaha misalnya di Purwokerto. Nah, pada waktu mau daftar, dia tidak perlu daftar di Jakarta, bisa daftar di Purwokerto. Jadi semua wajib pajak jangan khawatir, misalnya. Dan itu pun tidak harus selalu datang ke kantor pajak, bisa secara online. Bisa secara online, ya lebih gampang lagi tentunya. Jadi misalnya punya usaha pusatnya di luar kota misalnya, kemudian ada juga yang di Purwokerto atau mungkin di sekitar sini gitu, nggak perlu khawatir lagi karena sudah bisa dilakukan pendaftaran di mana saja gitu ya Pak ya. Yang terkait juga dengan registrasi ini nanti WP pada waktu setelah terdaftar dia memiliki akun, di akunnya itu juga nanti tersedia aplikasi untuk mengajukan perubahan data ya gitu. Penghapusan NPWP dan pencabutan PKP. Jadi semua sistemnya sudah online gitu ya Pak ya. Nanti di teks akun taxpayer akun itu manajemennya akan kita jelaskan. Jadi yang kedua ini ya Pak ya, kita pembahasan yang kedua terkait dengan perubahan sistem inti perpajakan. Proses bisnis yang kedua itu tax yang disingkat TAM itu ya Pak ya. Iya, Taxpayer Account Management. Nah, disingkat TAM itu tadi itu seperti apa penjelasannya nih Pak? Ya, jadi setelah wajib pajak registrasi terdaftar menjadi wajib pajak, nanti kepadanya itu akan mendapatkannya satu akun. Jadi wajib pajak langsung memiliki akun wajib pajak tersendiri ya. Kalau sekarang tuh namanya akun DJP online. Akun DJP online. Nantinya itu akun yang dimiliki wajib pajak ini disebut dengan TP Portal, Taxpayer Portal. Jadi portal pembayaran wajib pajak untuk gitu. wajib pajak. Ya, portal wajib pajak gitu ya. Nah, di Taxpayer Portal ini tersedia fitur-fitur ya, mulai dari fitur untuk menampilkan profil wajib pajak itu sendiri gitu ya, secara terpusat dan lengkap. Jadi kalau wajib pajaknya itu tadi ya, dia terdaftarnya pusatnya di mana, kemudian punya cabang-cabang, itu semua nanti datanya profilnya akan bisa muncul di situ semua ya Pak ya. Kemudian juga terkait dengan jenis usahanya gitu, bisnisnya. Juga ada juga akan ketahuan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban perpajakan terkait dengan bisnisnya. Otomatis kan beda bisnis, bisa jadi nanti hak dan kewajiban perpajakannya bisa berbeda juga. Ada wajib pajak orang pribadi, badan badan pun juga instansi pemerintah. Banyak ya Pak ya, ada koperasi, ada PT, ada CV gitu. Jadi nanti informasinya lengkap di situ semuanya. Sudah PKP atau belum kan seperti ada datanya ya. Nah, untuk yang ketiga nih Pak, masih ada lagi fiturnya. Jadi di Taxpayer Portal juga ini bisa menampilkan riwayat permohonan wajib pajak, riwayat pembayaran, kemudian riwayat pelaporan, SPT, kemudian juga kalau ada himbauan yang dikirimkan oleh kantor pajak, ada juga di situ. Di situ bisa dilihat. Kan di samping itu juga kan nanti dikirim secara online melalui email wajib pajak gitu, atau juga mungkin surat gitu. Nah, di sini kalau misalnya wajib pajak belum terima email atau belum sempat buka email atau belum terima suratnya gitu. Itu pada waktu buka akun kalau memang ada himbauan itu ada di situ notifikasinya itu bisa diakses oleh wajib pajak sendiri ya Pak ya. Ya, termasuk juga kalau misalnya wajib pajak ini dia dilakukan proses pemeriksaan atau penagihan, ada penagihan. Di situ juga akan menampilkan data produk hukum atau tunggakan wajib pajak itu sendiri gitu ya. Nah, juga ya, seandainya wajib pajak ini dia menggunakan jasa konsultan ya atau kuasa wajib pajak, mungkin konsultan pajak resmi ya Pak ya tentunya. Nah, itu
Bisa juga didaftarkan di situ ya Pak ya, diregistrasi. Nanti wajib pajak dia akan memilih ya siapa yang ditunjuknya menjadi kuasa. Nah, tapi seorang kuasa juga itu ada syaratnya, nggak sembarangan ya. Wah. Dia memang terdaftar ya, punya sertifikat ya sebagai kuasa ya, surat izin pajak ya. Iya, betul. Nanti begitu itu ditunjuk, nah kuasa ini dia juga diberikan hak akses. Oh, jadi ada hak akses juga ketika akses taxpayer portalnya. Jadi misalnya wajib pajak sibuk atau mungkin dia sudah menguasakan secara resmi kepada kuasanya, kuasa wajib pajaknya. Misalnya wajib pajak ingin mengajukan keberatan gitu kan kuasanya harus tahu tuh riwayatnya. Betul sekali. Informasi terkait wajib pajak kita di taxpayer portal itu tersedia dan lengkap ya Pak ya. Jadi memudahkan wajib pajak juga nantinya ya, tidak perlu mencari-cari kemana-mana lagi nih suratnya di mana karena sudah ada di situ semua. Jadi ringkasnya akun wajib pajak ini dia nanti menampilkan profil atau data wajib pajak serta riwayat-riwayat yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak secara komprehensif. Nih, lengkap banget. Nah, kalau yang pembayaran ini Pak, pembayaran itu seperti apa? Perbedaannya dengan yang saat ini bagaimana ini Pak? Ya, perbedaan yang paling mendasar adalah kalau dulu wajib pajak pengen bayar pajak itu beda jenis pajaknya, beda masanya. Iya, kodenya sendiri-sendiri. Itu harus masing-masing, billingnya harus masing-masing. Kalau sekarang wajib pajak bisa dengan satu billing saja, dengan satu kode billing dia bisa multi untuk pembayaran ya. Jadi misalnya beberapa akun pajak, misalnya untuk setoran gitu ya. Iya Pak, berarti misalnya ada pasal 21, 22, 23 itu bisa sekalian jadi satu. Ini sangat praktis berarti ya Pak ya nantinya. Wah, dan sangat menarik sekali pembahasan kita kali ini dan masih ada lagi proses bisnis yang akan kita kupas lebih dalam ya Pak ya. Selanjutnya itu terkait dengan penyampaian laporan atau penyampaian SPT nih Pak. Perubahannya ada tidak dengan yang sebelumnya? Iya, jadi terkait dengan penyampaian SPT ya, nanti dengan penggunaan teknologi elektronik ya secara digital ini nantinya kedepannya kita akan semakin mengurangi penggunaan kertas ya. Kalau sekarang masih banyak nih SPT dalam bentuk kertas manual gitu ya Pak ya, itu bisa dikurangi atau bahkan ditiadakan. Paperless ya, dalam proses bisnis penyampaian SPT yang berdampak ke wajib pajak ini nantinya gitu ya, ada beberapa hal baru terkait penyampaian SPT. Nah, nantinya itu SPT tahunan PPH pengisiannya itu dimulai dari induk. Kalau dulu kalau yang sekarang kan dari lampiran dulu. Oh iya betul, kita isi dulu lampiran-lampirannya. Baru induknya itu terisi berdasarkan isian dari lampiran. Nah, kalau sekarang berarti berbeda nih. Yang sekarang induk dulu gitu ya, Pak ya. Terus nanti di taxpayer portal wajib pajak ini juga disediakan menu untuk pencatatan peredaran usaha wajib pajak UMKM. Wow, sudah ada ya Pak ya. Kalau sebelumnya mungkin masih direkap secara manual oleh wajib pajak. Nah, saat ini sudah ada untuk menu untuk input atau untuk mengisi penghasilan bruto wajib pajak itu ya Pak ya. Terus kemudian juga nanti akan disediakan fitur e-statement, laporan keuangan. Kalau tadi UMKM itu pencatatan, kalau nanti fitur e-statement untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi perpajakan. Wow, jadi sudah sesuai standar ya. Kita menggunakan e-statement itu dan akan ada jenis SPT baru. Di samping nanti adanya penyederhanaan SPT. Penyederhanaan gitu ya. Jadi SPT orang pribadi ini kan sekarang ada macam-macam tuh ya. Iya betul. 1770, 1770, SS. Nah, ini akan disederhanakan hanya satu aja SPT. Hanya satu saja. Terus nanti juga akan ada SPT baru ya, itu antara SPT pajak karbon ya kan. Terus ada lebih SPT ini lagi, dirinci lagi ya Pak dan ya. SPT PPS. Jadi wajib pajak yang telah mengikuti program PPS sebelumnya itu ada sendiri. Laporan tindak lanjutnya itu ada itu sendiri.
Nah, jadi nanti secara umum nanti penyampaian SPT ini akan terintegrasi dan terintegrasi mulai dari proses penyiapannya, penyampaiannya, pembayaran pajaknya gitu ya. Ini akan terintegrasi dalam satu aplikasi. Nah, selain itu juga Mbak, yang sangat memudahkan wajib pajak ini nanti akan didukung data yang bersifat pre-populated ya. Jadi kalau wajib pajak itu dia dikenakan pemotongan pungutan pajak oleh dengan pihak lain misalnya, iya, atau mungkin pihak pemungut akan menerbitkan bukti potong pungutnya. Bukti potong atau bukti dia akan laporkan pungutnya. SPT-nya otomatis itu nanti datanya. Oh, sudah ada begitu ya Pak ya? Masuk ke sistem dan masuk ke akun taxpayer portalnya wajib pajak. Sehingga data ini bisa tersedia dan bisa dimanfaatkan pada waktu penyiapan dan penyusunan SPT-nya dengan sedikit validasi tentunya ya. Iya Pak. Jadi sudah ada semua ya bukti potong atau bukti pemungutan dari pihak lain sudah ada di situ. Jadi tinggal diambil aja datanya ya Pak ya. Harus rajin mengumpulkan. Iya. Jadi kalau misalnya tercecer jadi tidak bisa terlaporkan. Iya, nanti kurang lengkap datanya gitu ya Pak ya. Jadi di situ intinya semua data wajib pajak sudah lengkap jadi satu dan juga lebih simple tentunya ya Pak ya. Nah, untuk yang proses bisnis terakhir nih terkait dengan layanan perpajakan. Betul. Nah, layanan perpajakannya seperti apa sebenarnya nih di Citas ini? Nah, nantinya layanan administrasi perpajakan itu akan bisa diakses melalui 3C. 3C. Wah. Klik, counter. Counter. Wah. Jadi kalau klik, call dan counter ya terbalik saya. Klik, call, counter. Klik itu maksudnya layanan ini nanti bisa melalui internet ya, jadi tinggal di mana-mana bisa tinggal klik sambil santai di kafe ya Pak ya. Tidak harus pakai PC atau laptop ya dengan gadget ya. Gadget karena sekarang kan sudah di mana-mana menjamur ya Pak ya. Semua orang pasti punya gadget sendiri-sendiri. Itu tinggal klik aja. Tapi kadang-kadang kan masih ada yang perlu ditanyakan nih, tapi nggak bisa datang ke kantor pajak, bisa melalui fasilitas call ya, telepon. Bisa telepon petugas pajak ya untuk melakukan konsultasi di jam kerja, menanyakan hal-hal terkait pemenuhan dan kewajiban perpajakan gitu. Dan juga nanti yang kalau memang lebih enak nih, karena kalau lewat klik ya internet call mungkin ada hal-hal yang kurang marem ya, kurang puas mungkin ya Pak. Kalau atau mungkin ada yang datang ke layanan counter ya, layanan helpdesk yang ada di kantor pajak. Tetap ada pelayanan tentunya. Jadi selain wajib pajak tinggal klik aja, atau misalnya masih ada kesulitan tinggal call aja. Nah, kalau yang masih pengen secara langsung berkonsultasi juga masih bisa datang ke counter ya Pak ya. Ya, dan itu juga disediakan layanan tambahan Mbak. Jadi mungkin ini untuk memperbaiki layanan di Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak memberikan misalnya saran atau bisa kritik atau mengadu mungkin karena merasa layanan yang diberikannya kurang standar gitu. Nah, ini wajib pajak nanti akan disediakan layanan tambahannya seperti layanan informasi perpajakan kalau memang butuh informasi, kemudian ada saluran pengaduan kalau ingin mengkomplain atau mengadukan layanan yang kurang standar atau kurang memuaskan bagi wajib pajak gitu ya. Dan juga kalau ini untuk memberikan saran feedback membangun juga disediakan ada layanan untuk memberikan penyampaian saran dan juga atau apresiasi ya untuk dari wajib pajak. Nah juga kalau misalnya saya atau misalnya karyawan saya atau perusahaan saya ini masih butuh nih edukasi, jadi ini juga diberikan layanan permohonan untuk edukasi. Nah di sini juga kalau misalnya butuh materi bisa juga download saja materi. Tapi kalau misalnya butuh layanan edukasi di situ bisa mengisi permohonan ya, bisa melihat jadwal dan bisa di situ nanti kan ada layanan edukasi yang
online atau mungkin disediakan tatap muka dia offline bisa milih ada kapan jadwalnya gitu ya Pak ya. Kapan di mana tempatnya. Wajib-wajib dengan layanan ini ya bisa milih sendiri. Bisa memilih sesuai jadwal ya Pak ya, karena kita juga kebutuhan gitu punya tim penyuluh ya, tim penyuluh KPP Pratama Purwokerto yang siap kalau misalnya wajib pajak ada yang pengen diadakan sosialisasi atau mungkin BIMTEK begitu ya Pak ya, bisa mengajukan ke KPP dan nanti bisa disesuaikan jadwalnya sesuai dengan jadwal dari tim penyuluhan. Iya, tentunya nanti layanan perpajakan ini akan mengutamakan kemudahan ya ke interaksi antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak dan juga simplifikasi persyaratan Mbak. Jadi lebih simpel gitu ya Pak ya. Permohonan serta juga ini disediakan fitur e-tracking. Wow, jadi bisa ngecek permohonannya sampai mana gitu ya Pak ya. Status permohonan yang diajukan itu sudah sampai apa sih prosesnya gitu Pak? Sesuai enggak dengan standar layanan yang dijanjikan oleh DJP? Misalkan kita punya standar layanan yang 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 15 hari gitu kan. Jadi bisa ya permohonan. Bisa di-tracking gitu permohonannya. Bisa di-tracking. Misalnya untuk permohonan PBK yang manual gitu ya Pak ya, atau mungkin permohonan SKB itu bisa di-track atau dicek permohonannya sudah selesai atau belum, permohonannya masih ada kekurangan persyaratan atau tidak, mungkin bisa dicek di situ, bisa di-tracking tentunya. Jadi lebih memudahkan wajib pajak tentunya ya Pak ya. Nah, itu tadi 5 proses bisnis yang sudah kita kupas tuntas, kita bahas semuanya. Jadi ada dari registrasi, kemudian dari taxpayer account management, kemudian pembayaran, kemudian penyampaian SPT, dan juga ada layanan perpajakan. Wah, udah lengkap sekali nih tentunya ya Pak ya. Iya, jadi kita bertujuannya tentunya untuk memudahkan wajib pajak supaya semua pelayanan lebih cepat, lebih baik, lebih simple, dan tentunya wajib pajaknya juga merasa lebih puas gitu tentunya. Meskipun nanti di awal mungkin perlu banyak belajar dulu ya Pak ya, karena ini sistem baru, jadi aplikasi baru ya. Betul, jadi sama-sama belajar untuk menggunakan aplikasi yang baru ini. Nah, setelah mengetahui informasi tentang Citas nih kawan pajak, jadi silahkan melakukan pemadanan NIK dan NPWP tentunya, itu jangan lupa ya Pak ya, karena itu sangat penting. Jadi nanti di proses registrasi itu NIK, NPWP itu harus dipadankan terlebih dahulu begitu ya Pak ya. Nah, setelah itu nih kita kayaknya sudah semua ini ya Pak ya, atau mungkin ada tambahan lagi Pak? Iya, kawan pajak setelah mengetahui adanya Kortek akun sistem yang baru yang nantinya akan diberlakukan ya untuk mempermudah dan meningkatkan layanan ke wajib pajak, diharapkan kawan pajak bisa bersiap nih pada saat nanti diluncurkan Kortek Administration System DJP yang baru. Nah, untuk itu memang kawan pajak sudah mulai atau bisa melaksanakan pemadanan NIK dan NPWP-nya sebelum 1 Juli 2024 ini. Iya, lebih cepat, lebih baik. Iya, betul Pak. Jadi itu tadi pembahasan yang sangat menarik terkait Citas atau Core Tax Administration System di Direktorat Jenderal Pajak. Jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast Ngapak 521, dan mungkin apabila wajib pajak pengen pembahasan materi-materi lain nih Pak, boleh banget di DM di Instagram KPP Pratama Purwokerto di @pajakpurwokerto, jangan lupa. Nah, dan jangan lupa juga tetap tonton podcast Ngapak 521 di YouTube KPP Pratama Purwokerto. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di podcast Ngapak selanjutnya. Terima kasih Bapak atas informasi dan penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.